Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumbo Ferry Fernando dari kelompok 6. Kami beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama saya sendiri Jumbo Ferry Fernando dengan teman saya Ahmad Hafiz Al-Hakiki, Lukmanul Hakim, Rosida, dan terakhir ada Susi Afrianti. Baik, kami dari kelompok 6 dengan berjudulkan Manajemen Koperasi dan Manajemen Resiko. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu teori manajemen koperasi, sistem manajemen koperasi, teori manajemen koperasi, dan yang terakhir apa itu sistem manajemen resiko koperasi. Nah, baik, untuk selanjutnya mungkin akan dipaparkan atau akan dijelaskan oleh kelompok kami. Simak video selanjutnya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen koperasi. Jadi, istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Arti manajemen terkait dengan fungsinya yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Pengertian manajemen berarti pemimpin dalam praktek sehari-hari yang disebut sebagai top manager, yang diartikan sebagai pimpinan tertinggi dari suatu lembaga atau perbankan. Dengan demikian, definisi manajemen koperasi adalah pengaturan unsur-unsur manajemen dengan memfungsikan fungsi-fungsi manajemen, yaitu seperti planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing, penyusunan personalia, leading sebagai pengarah, dan controlling sebagai pengendalian pada organisasi koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Adapun yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum ialah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasinya, yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Fungsi utama manajemen koperasi adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya, dengan menyatukan manajemen koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi sistem manajemen koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi membutuhkan manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan baik dan benar. Sistem manajemen koperasi merupakan kerangka kerja yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan berbagai kegiatan yang terkait dengan operasi koperasi. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan koperasi dan memberikan manfaat maksimal kepada anggotanya. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem manajemen koperasi. Yang pertama adalah perencanaan. Proses perencanaan merupakan proses yang paling awal dan penting dalam manajemen koperasi. Dalam proses ini, para anggota dan pengurus koperasi menentukan tujuan dan strategi jangka panjang dan jangka pendek yang dapat dicapai. Selain itu, proses ini juga melibatkan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih berbagai opsi untuk mencapai tujuan koperasi. Yang kedua, pengorganisasian. Proses pengorganisasian adalah proses menyusun struktur organisasi untuk mencapai tujuan koperasi. Proses ini melibatkan penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, pengembangan sistem informasi, dan pengawasan kegiatan operasional. Yang ketiga adalah pengawasan. Proses pengawasan adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan koperasi telah dicapai. Proses ini melibatkan pengawasan dan evaluasi terhadap proses manajemen yang telah dijalankan dan hasil yang telah dicapai. Proses ini juga melibatkan pengawasan terhadap keuangan dan pengendalian risiko. Manajemen koperasi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara anggota, manajemen, dan pihak terkait lainnya. Dengan implementasi yang baik, koperasi dapat mencapai tujuan ekonomi dan sosialnya, serta memberikan manfaat maksimal kepada anggotanya. Perkenalkan, nama saya Rosida, NPM 210301064 dari Prodi Ekonomi Syariah dari mahasiswa IAIN Metro. Halo, hai, kalian tahu nggak sih manajemen resiko koperasi? Manajemen resiko koperasi adalah seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengolah, memonitor, dan mengendalikan eksposur terhadap resiko. Resiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan. Risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.
Dalam perspektif Islam, manajemen resiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola resiko bisa mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini, maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Apa sih tujuan manajemen resiko? Tujuan manajemen resiko secara umum adalah untuk menghindari resiko sebelum terjadinya kerugian dan mengatasi resiko setelah terjadinya kerugian. Proses manajemen resiko bahwa tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dalam pelaporan risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah juga meliputi sebagai risiko yang khas pada lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, keunikannya terletak pada 6 hal. Yang pertama yaitu proses transaksi pembiayaan, yang kedua proses manajemen, dan ketiga sumber daya manusia, keempat teknologi, kelima lingkungan eksternal, keenam kerusakan. Dalam penilaian resiko, keunikannya terlihat pada hubungan antara probabilities dan impacts yang biasa dikenal sebagai qualitative approach. Sedangkan antisipasi resiko, lembaga keuangan syariah bertujuan untuk preventif, detektif, dan recover. Untuk aktivitas monitoring dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya meliputi manajemen lembaga keuangan syariah, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawasan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen risiko dalam koperasi. Sistem manajemen risiko dalam koperasi bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh koperasi dalam menjalankan operasinya. Beberapa komponen utama dari sistem manajemen risiko koperasi meliputi: yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, evaluasi risiko, yang ketiga, pengelolaan risiko, yang keempat, pemantauan dan pengendalian, yang kelima, pengungkapan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko meliputi mengidentifikasi semua risiko potensi yang memungkinkan mempengaruhi koperasi baik dari internal maupun eksternal, seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan lain-lain. Yang kedua, evaluasi risiko. Evaluasi risiko meliputi menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi koperasi. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Mengembangkan strategi dan tindakan untuk mengurangi, mentransfer, atau menghindari risiko yang diidentifikasi. Ini bisa meliputi pembuatan kebijakan, prosedur operasional, dan penggunaan instrumen keuangan. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian. Memantau risiko secara berkala dan mengimplementasikan kontrol internal untuk memastikan bahwa strategi manajemen risiko berjalan efektif dan efisien. Yang kelima, pengungkapan risiko. Menyampaikan informasi tentang risiko kepada pihak-pihak terkait, termasuk anggota koperasi, pengurus, dan pihak-pihak eksternal seperti regulator dan investor. Sistem manajemen risiko koperasi sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional koperasi dalam jangka panjang. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat manfaat dan dapat keberkahannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.